Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali ke PJJ Matematika kelas 8 MTS Hafinda Surabaya. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Kita akan belajar bab 1 pola bilangan, tapi materinya adalah menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Semangat ya anak-anak hebat. Oke, selanjutnya. Menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan sama artinya dengan menentukan rumus suku umum dari barisan bilangan tersebut. Jadi, diketahui suatu barisan, kita akan mencari rumus suku umumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, untuk yang pertama, A. Pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Suatu barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda tetap, maka pada tahapan pertama tersebut disebut pola tingkat 1 barisan bilangan berselisih tetap. Jadi di sini ya, di sini ada U1, suku yang pertama atau barisan pertama, U2, U3, U4, dan seterusnya. Di sini ada B, B itu beda atau selisihnya. Jadi, beda atau selisihnya itu sama. Maka rumus suku ke N-nya dapat ditentukan dengan UN sama dengan B, titik artinya kali ya anak-anak ya. B kali N ditambah U1. U1 itu suku yang pertama kali dikurangi beda atau selisih. Sedangkan kalau kita cari beda bagaimana? Sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 kurangi U2 seperti itu ya. Di sini sudah ada keterangannya. Oke, kita lanjutkan ya. Ustazah punya contoh yang pertama. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Maka ini kita tulis dulu answer, lalu kita cari bedanya atau selisihnya. Cara mencari beda tadi, U2 kurangi U1, jangan sampai terbalik ya. Jadi suku yang kedua kurangi suku yang pertama. Suku yang kedua 7 dikurangi 3, berarti sama dengan 4. Oh, berarti beda atau selisihnya sama dengan 4. Maka ini selalu tambah 4. Artinya, ini pola barisan bertingkat 1 selisih tetap. Gitu ya. Maka U1-nya 3, bedanya 4. Rumus suku ke N-nya, kita menggunakan rumus yang tadi ya, tulis lagi. UN sama dengan B, bedanya kita ganti 4. Kali N, N-nya tetap ya. Tambah U1, suku yang pertamanya 3. Kurangi B, bedanya 4. Ya, ini diberi kurung. Maka UN sama dengan 4 kali N, berarti 4N. Ini 3 diambil 4, berarti negatif 1. Artinya UN sama dengan 4N dikurangi 1. Oh, ini rumusnya. Jadi ini yang kita cari yang warna merah. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 3, 4, 5 ya. Caranya ini kita tulis lagi dan kita cari bedanya atau selisihnya. Berarti U2 kurangi U1. 3 diambil 2 sama dengan 1. Oh, bedanya selalu tetap 1 ya. Maka di sini kita tulis rumus awalnya lagi tadi. UN sama dengan B kali N tambah U1 kurangi B. Maka bedanya ini kan 1 ya. Berarti 1 kali N tambah U1 itu artinya suku yang pertama. Suku yang pertama di sini 2. Berarti 2 diambil bedanya 1. Maka UN ketemu sama dengan 1 kali N berarti tetap N. Tambah 2 kurangi 1, 1. Maka UN sama dengan N tambah 1. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang B. Pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berasio atau perbandingannya tetap. Suatu barisan bilangan yang mempunyai rasio
atau perbandingan tetap disebut pola tingkat 1 barisan bilangan berasio tetap. Kalau tadi kan selisih atau bedanya tetap. Kalau ini rasio atau perbandingan ya. Oke, bagaimana di sini barisannya? Ini U1, U2, U3, U4. Ini di mana? Bukan dikurangi, tapi nanti cari rasionya itu, cari perbandingannya, dibagi. Jadi U2 dibagi U1. Perhatikan yang kotak orange ini ya. R sama dengan, R itu rasio. Ya, rasio. Di sini sama dengan U2 dibagi U1. Kalau beda, tadi U2 kurangi U1. Sedangkan rasio, U2 dibagi U1. Rumusnya bagaimana? UN sama dengan R pangkat N dikali U1 dibagi R. U1 tadi suku yang pertama dibagi rasionya. Kita lanjutkan ya. Nih, Usada punya contoh. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Ini Usada tulis lagi. Maka ini kita lihat, ini polanya dikali 3. Jadi selalu kali 3. Maka 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. Lalu kalau sudah ketemu ini polanya, kita cari rasionya. Caranya U2 dibagi U1. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi di sini U1 suku yang pertamanya sama dengan 2, rasionya sama dengan 3. Rumus suku ke N-nya bagaimana? Yang tadi kita tulis lagi. Lalu ini kita lanjutkan, UN sama dengan, karena rasionya sudah ketemu 3, maka ini 3 pangkat N, kali U1-nya 2, per rasionya 3. Lalu kita lanjutkan, UN sama dengan, karena ini ada bilangan pokok yang sama-sama 3, maka ini bisa kita ubah ke pangkat negatif. 2 yang di sini kita tulis ini. 2 kali 3 pangkat N dikurangi 1. Dikurangi 1 karena ini ada 3 pangkat min 1 ya. Jadi UN-nya 2 kali 3 pangkat N dikurangi 1. Bisa dipahami ya nak ya. Jadi tadi yang A menggunakan bedanya tetap, yang B rasionya tetap sama-sama tingkat 1. Oke, sekarang ke yang terakhir, yang C. Bagaimana apabila pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Oke. Jadi ini sama selisihnya tetap, tapi tingkatnya pola tingkat 2. Maka ini kita menggunakan cara triple S, Super Smart Solution. Jadi di sini diketahui bilangan 2, 5, 11, 20, 32, 47. Kita disuruh mencari tentukan suku yang ke N. Maka kita cari UN-nya. Ini Ustazah tulis 2, 5, 11, 20, 32, 47. Di sini kita lihat selisihnya. Oh, ini tambah 3. Ini 5 ke 11 berarti tambah 6. 11 ke 20 berarti tambah 9 dan seterusnya. Karena ini selisihnya berbeda, kita cari lagi di sini selisihnya lagi. 3 tambah 6 berarti tambah 3. Oh, ini juga 6 ke 9 berarti tambah 3. Maka ini yang disebut pola tingkat 2 ya. Kalau tadi kan pola tingkat 1, ini yang disebut pola tingkat 2. Oke, kita perhatikan kursornya. B sama dengan beda atau selisih yang tetap. Berarti selisih yang tetap itu bukan 3, 6, 9 itu bukan. Tapi yang bawah ini ya 3. 6 diambil 3 sama dengan 3. Atau 9 diambil 6 sama dengan 3. Lalu ini langkah pertama. Lakukan pendekatan dengan rumus B
per 2 dikali N pangkat 2. Berarti di sini tadi bedanya kan 3. Berarti 3 per 2 kali N pangkat 2. Sama dengan 3 kali N pangkat 2, 3N pangkat 2 per 2. Kita sudah ketemu ya pendekatannya, 3N pangkat 2 per 2. Untuk selanjutnya, kita cari di sini, ini nilai N. Kita buat model seperti ini ya, nilai N. Berarti kalau barisan pertama ini, yang dilingkari ini barisan kedua, barisan ketiga sampai yang ke-6. Barisan awalnya tadi ada 2, yang kedua tadi ada 5, 11, 20, 32, 47. Sekarang kita pendekatan 3 per 2 N pangkat 2. Ini tadi yang kita ketemu tadi ya. Maka ini kita pendekatannya ke sini anak-anak. Maka ini 3 per 2 kali N. N-nya tadi di sini. 2 ini ya. Karena ini N-nya 2. N-nya yang ini. Di sini. N-nya ini 1 ya. Berarti 1 pangkat 2 ya. Maka ini berarti 3 per 2. Artinya kalau dijadikan pecahan campuran, 1 per 2 dilanjutkan. Kalau di sini N-nya 2, berarti 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 3, 12 bagi 2, 6. Dilanjutkan ke sini. Ini kok bisa 13 1 per 2? Ini kalau N-nya 3. Berarti di sini 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3, berapa anak-anak? 27 bagi 2. Jadi pecahan campuran 13, 1 per 2. Kalau ini N-nya 4, berarti 4 pangkat 3, berapa? Kalikan 3 bagi 2, hasilnya 24. Dan seterusnya. Jadi N ini yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan 3 per 2 dari pendekatan yang kita cari tadi ya. Terus ini dikurangi ya, ini ada tanda dikurangi. Berarti dikurangi 2 kurangi 1 setengah. Berarti tinggal di sini setengah. Lanjut 5 kurangi 6, berarti negatif 1 dan seterusnya. Kalau sudah, ini ada pola tingkat 1. Lah ini yang kita cari ya. Berarti di sini negatif 1 kurangi 1 per 2. Berarti negatif 3 per 2. Selanjutnya. Dan selanjutnya sampai ini ketemu polanya tetap seperti ini. Oh, sudah ketemu. Pola tingkat satunya negatif 3 per 2. Oke, dari sini kita tulis ini. C sama dengan min 3 per 2 ini. Min 3 per 2N tambah, ini ya anak-anak ya. Jadi yang paling bawah tambah setengah tambah setengah akar 2. Jadi dari paling bawah tambah atasnya hasil proses 1 tambah pendekatannya. Lalu ini ketemu min 3 per 2N tambah 1 per 2 tambah 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Jadi ini sama dengan min 3 per 2N tambah, kok bisa 2? 1 tambah 3 kan 4, bagi 2, 2. Oke, jadi di sini kalau kita mau cari UN sama dengan pendekatan ditambah C. Ini rumusnya ya. Jadi, suku ke N-nya adalah pendekatannya tadi ini ya. 3 per 2 ini. Pendekatannya yang tadi. Oke, sudah balik. Ini ya, ketemu 3N pangkat 2 per 2. Maka ini kita tulis 3N pangkat 2 per 2. Dikurangi. Ini 3 per 2N tambah 2 C-nya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, yang harus dipahami. Oke. Jadi hari ini anak-anak sudah belajar tentang pola tingkat 1 dan pola tingkat 2. Oke, jangan lupa untuk semangat belajarnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.